kita jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sayang. Apa kabar anak-anaknya Bunda yang solih dan solihah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, sehat dan ceria. Kamu pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini Bunda akan bercerita tentang sebuah kisah seorang Nabiullah yang mendapat gelar Ulul Azmi. Siapakah itu? Dia adalah Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa ini adalah salah satu di antara 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi itu apa sih Bunda? Ulul Azmi itu adalah nabi yang memiliki ketabahan yang sangat luar biasa dalam menghadapi kaumnya, dalam berdakwah, mereka selalu tabah dan ikhlas. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan gelar luar biasa yang sangat diagungkan, yaitu Ulul Azmi. Nah, Nabi Musa, kita tahu ya, Nabi Musa alaihissalam memiliki sebuah mukjizat. Apa itu? Benar sekali, tongkat. Nah, tongkat. Nabi Musa itu memiliki sebuah mukjizat, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan juga bisa membelah lautan. Nah, ya. Tapi Bunda bukan mau bercerita tentang itu. Nah, sayang, Nabi Musa, ya kali ini Bunda akan bercerita tentang Nabi Musa yang ingin melihat Allah secara langsung. Tapi sebelumnya Bunda ingin bertanya pada kalian ya. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah, pintar. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah, pintar. Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah, pintar sekali. Nah, pernahkah kalian pernah bertemu dengan Allah? Belum, Bunda juga belum pernah. Nah, kita semua ingin tahu ya, seperti apa kalau bertemu dengan Allah. Nah, sama seperti itu, Nabi Musa juga pernah ingin melihat Allah secara langsung. Apakah bisa? Nah, coba ya didengarkan baik-baik ya ceritanya Bunda. Pada suatu hari, Nabi Musa ini kan diberi wahyu berupa sebuah kitab, namanya Kitab Taurat. Nah, Kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu selama 40 hari. Tiap hari Nabi Musa itu pergi ke Bukit Tursina atau Gunung Tursina untuk menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril berupa Taurat. Pada hari yang ke-37, Nabi Musa berdoa. Waktu itu Allah sudah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin melihatmu secara langsung. Aku ingin bertemu denganmu secara langsung. Tolong ya Allah, kabulkanlah keinginanku. Aku sangat ingin bertemu dengan dirimu secara langsung." Nah, malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah. Allah berfirman kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril,
Malaikat Jibril menyampaikan firman Allah kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kamu tidak akan kuat melihatku. Nah, tapi lihatlah bukit itu. Lihatlah bukit itu. Aku akan datang kepadamu, tapi lihatlah bukit Tursina itu." Bukit Tursina itu berupa batu-batu yang kokoh ya. Lihatlah bukit itu. Jikalau bukit itu tidak hancur karena aku kirimkan cahayaku, maka engkau akan dapat melihatku. Nah, waktu itu Allah menampakkan cahaya keagungannya, bukan wujudnya ya, cahaya keagungannya kepada melalui Bukit Tursina atau Gunung Tursina. Bagaimanakah pada akhirnya Bukit Tursina? Apakah tetap di tempatnya? Padahal waktu itu Bukit Tursina itu adalah bukit yang sangat kuat. Bukit atau gunung, hamparan gunung yang terdiri dari batu. Nah, waktu Allah mengirimkan cahaya keagungannya ke bukit melalui Bukit Tursina, itu Bukit Tursina hancur. Duar. Bukit Tursina tidak kuat, sayang. Nah, bagaimana dengan Nabi Musa? Ketika Nabi Musa melihat bukit itu hancur, duar, Nabi Musa kaget. Hah? Langsung Nabi Musa, apa itu? Nabi Musa pingsan. Padahal Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang diakui kekuatannya. Kok bisa, Bunda? Iya, bisa sekali. Nah, waktu itu Bunda kok bisa tahu sih? Ya, Bunda sangat tahu sekali. Karena ada sebuah kisah yang menceritakan bahwasanya ada 30 orang laki-laki yang kuat perkasa. Pada waktu itu terhalang di sebuah lubang gua, tertutup dengan batu yang sangat besar. Itu orang 30 itu mendorong supaya terbuka, itu namanya lubang gua itu ya. Tapi mereka tidak ada yang kuat. Nah, Nabi Musa datang. Nabi Musa alaihissalam datang. Ada apa ini? Wahai Musa, ada batu besar yang kami tidak kuat untuk mendorongnya. Nabi Musa minggir. Nabi Musa mendorong. Cus. Nabi Musa bisa langsung batu itu bergeser, bergelundung ya, menjauh dari mulut gua. Nah, itu adalah kekuatan Nabi Musa. Nabi Musa kuat seperti itu saja, pingsan ketika melihat Gunung Tursina yang tidak kuat dengan cahaya keagungan Allah. Itu Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Hancur itu Gunung Tursina. Terus bagaimana, Bunda? Setelah bangun, Nabi Musa itu kan Nabi Musa itu bersimpuh. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Aku bertobat ya Allah. Aku tidak akan meminta sesuatu yang aneh lagi. Aku tidak akan meminta sesuatu yang di luar kemampuanku ya Allah. Tolong ampunilah aku ya Allah. Itu Nabi Musa sayang ya. Nah, sambil menangis, ya Allah, ampunilah aku ya Allah atas kelalaianku, atas permintaanku yang ingin melihatmu secara langsung. Tanya Nabi Musa. Nah, bagaimana? Allah berfirman bahwasanya tidak akan ada seorang makhluk pun yang kuat melihat Allah, berhadapan dengan Allah secara langsung. Kenapa, Bunda? Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. La ya'lamullah illallah. Tidak ada yang tahu kepada Allah selain Allah sendiri.
Nah, maka dari itu, anak-anakku sayang, dalam beribadah, jadilah anak soleh. Jangan pernah menginginkan untuk bertemu kepada Allah secara langsung ya. Karena kalau kita ingin bertemu dengan Allah secara langsung, kita akan menghadapi kematian. Cintailah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan merasa bahwasanya Allah melihat kita, ya. Allah melihat kita, maha melihat. Allah itu maha melihat perbuatan umatnya. Nah, tapi walaupun kita itu tidak bisa bertemu Allah secara langsung, anak-anak solih pasti akan tetap beribadah, akan tetap bertakwa kepada Allah, akan tetap menjadi anak yang solih. Karena apa? Hendaklah engkau seolah merasa bahwasanya Allah itu melihat perbuatan kita. Nah, Nabi Musa setelah itu tidak meragukan lagi. Bagaimana Bunda? Nabi Musa sudah tidak meragukan lagi, tidak menginginkan lagi, tidak perlu bertemu dengan Allah. Nabi Musa tetap gigih berjuang menyampaikan risalah dari Allah supaya manusia itu menyembah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Nabi Musa itu diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Israel. Yang pada waktu itu kaumnya Nabi Musa itu dikuasai oleh seorang penguasa yang sangat kejam, raja yang sangat diktator, yang sangat kejam ya, yang sampai mengaku Tuhan. Siapakah itu? Benar sekali, dia adalah Fir'aun. Fir'aun itu adalah musuh Nabi Musa. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, sayang. Nah, Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang sangat kejam, yang memiliki sihir-sihir yang sangat luar biasa dahsyat. Tidak gentar Nabi Musa. Karena Nabi Musa telah yakin kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah akan menolongnya. Dan pada akhirnya dengan pertolongan Allah melalui mukjizatnya yang berupa tongkat itu, Nabi Musa pada waktu itu dikejar oleh Fir'aun sampai ke tengah lautan. Sampai di pinggir lautan, Nabi Musa bingung. Bagaimana ini? Kaumku yang beriman nanti kalau melewati lautan ini akan tenggelam. Bagaimanakah? Allah berfirman, pukulkanlah tongkatmu itu wahai Musa ke lautan. Nah, langsung bismillah biidznillah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Des! Langsung lautan terbelah menjadi dua. Nah, Nabi Musa beserta kaumnya melewati itu laut, terus dikejar oleh pasukan Fir'aun. Nah, setelah itu Nabi Musa beserta kaumnya nyampe di pulau seberang. Setelah nyampe di pulau seberang, itu pasukannya Fir'aun tetap di tengah lautan. Akhirnya Nabi Musa bingung. Bagaimana ini nasib kaumku? Niscaya kalau Fir'aun dan bala tentaranya bisa mengejar kami akan celaka. Kaumku akan celaka. Maka pada waktu itu ada perintah dari Allah untuk Musa supaya memukulkan kembali tongkatnya. Dipukulkanlah tongkatnya kembali ke lautan itu, langsung lautan tertutup. Dan Fir'aun pada waktu itu tenggelam. Nah, setelah Fir'aun tenggelam,
semakin yakinlah bahwa Allah itu sangat berkuasa, sangat kuat. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, harapan dari Bunda untuk anak-anak solih dan solihahnya Bunda ini, jadilah anak yang solih dan solihah, tetap bertakwa kepada Allah tanpa ada keinginan ingin melihat Allah ya sayang ya. Karena apa? Karena Allah Maha melihat kita. Sekian dulu dari Bunda. Semoga tetap sehat bersama keluarga, tetap belajar di rumah saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.